Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hudal lil muttaqin. Sayyidil gharil muhajalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karenanya lah kita semua masih bisa bertemu di bulan suci Ramadan ini, bulan yang sangat mulia ini, yang mana ini semua perlu kita syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mandua TV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam salah satu ayatnya, "Alaikumusiyam," diwajibkan kepada kamu berpuasa. Tentunya kewajiban berpuasa ini bukan hanya diperuntukkan oleh umat Nabi Muhammad saja, akan tetapi umat-umat terdahulu telah ada yang namanya puasa. Akan tetapi terdapat berbagai perbedaan di antara kita, puasa-puasa kita dengan puasa oleh umat-umat terdahulu. Kita memiliki kekhususan tertentu, yakni puasa di bulan suci Ramadan. Orang-orang min qablikum itu, orang-orang terdahulu itu, umat-umat terdahulu itu, mereka telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, akan tetapi bukan puasa di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, jikalau kita membaca salah satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Pemirsa, apakah kita tahu apakah malam Lailatul Qadar itu? Allah menyinggung di dalam ayat ketiga, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Oleh sebab itu, di bulan suci Ramadan terdapat satu malam yang kita kenal sebagai malam Lailatul Qadar, yang dimana malam ini lebih baik daripada semalam 1000 bulan. Ramadan sendiri merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pada malam-malam itu, yakni malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Kemudian Allah melanjutkan lagi, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Malaikat-malaikat Allah turun untuk apa? Untuk mendoakan kita umat-umat Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan kita. Salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Maka dari itu, perlu kita syukuri bulan suci Ramadan ini. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di antara kita ketika mendapati bulan suci Ramadan tidak melakukan peningkatan dalam ibadah kita. Tidak ada peningkatan dalam ibadah, tidak ada juga pengurangan dalam kemaksiatan. Na'udzubillahi min zalik. Maka dari itu, dalam iram mensyukuri bulan suci ini, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Sebisa mungkin kita hindari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga akan hadirnya bulan suci ini. Kita senang terlebih dahulu akan hadirnya bulan suci ini, yang mana kesenangan ini merupakan karunia yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ketika memasuki bulan suci Ramadan, dia tidak merasakan apapun. Bahkan dia tidak tahu bulan Ramadan ini jalan berapa hari. Akan tetapi, bagi perindu-perindunya Allah Subhanahu wa taala, mereka rindu ingin bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui momentum ini, yakni momentum di bulan suci Ramadan ini. Ini merupakan saat yang indah bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita syukuri karunia Allah ini bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat alhamdulillah saja. Akan tetapi dalam irama mensyukuri ini, kita tingkatkan kualitas-kualitas ibadah kita. Kita lakukan apa-apa hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam peningkatan ibadah bukan saja hanya ibadah-ibadah kecil saja,
tentunya kita juga harus mengurangi kemaksiatan-kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kemaksiatan yang berbau dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang seringkali kita remehkan tiap harinya, itu juga perlu kita hindari saat bulan suci ini. Kita biasakan diri kita pada saat bulan suci ini. Mungkin tontonan kita selama ini kurang pantas. Bagaimana agar kita mengetahui bahwa tontonan kita kurang pantas? Kita pergi ke tempat umum, ke khalayak ramai. Apakah kita berani? Apakah malukah atau tidak kita menonton hal tersebut? Kalaulah kita malu, berarti tontonan kita memang betul-betul tidak pantas. Tentunya di kalangan orang-orang baik. Jikalau di kalangan orang-orang buruk, maka tontonan kita akan biasa-biasa saja mereka anggap. Jikalau kemaksiatan kita berasal dari televisi yang kita nonton, maka sebisa mungkin pada saat bulan Ramadan ini kita batasi kita menonton televisi. Jikalau kemaksiatan kita berasal dari YouTube yang kita nonton, maka sebisa mungkin pada saat bulan suci ini kita batasi menonton YouTube kita. Kita batasi karena Allah Subhanahu wa taala. Aku batasi karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mandua TV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muara daripada bulan suci Ramadan ini, yakni untuk la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bertanya-tanya, takwa seperti apakah yang Allah maksud dalam ayat ini? Syekh Atta bin Halil dalam kitabnya At-Taisir fi Usul Al-Tafsir beliau mengatakan, takwa ialah 3, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Rasulnya, dan mengamalkan seluruh isi Al-Quran. Tentunya ketakwaan yang dimaksud oleh Syekh Atta Al-Halil ini bukan hanya ketakwaan dalam bulan suci Ramadan saja, akan tetapi di luar bulan suci Ramadan, tentunya kita juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Bukan hanya saja di bulan suci Ramadan ini, akan tetapi jikalau sudah keluar di bulan Ramadan, kita tetap dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mandua TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita yang masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ini, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di bulan suci ini, kita manfaatkan sebaik mungkin momentum ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita yakin bahwa esok hari kita akan masih hidup? Tentunya tidak. Maka dari itu, sebisa mungkin kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita manfaatkan momentum ini, hadirin sekalian. Semoga ketika keluar di bulan suci Ramadan nanti, kita benar-benar menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, benar-benar menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua masih diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Semoga ibadah-ibadah kita yang kita jalani mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.